Halo Noe, selamat malam. Wah, kok Ya, selamat malam? Selamat sore Noe. yuk. Halo, boleh nyalain kameranya? Nah, sip. Oke, apa kabar Noe? Kabar baik ya, Alhamdulillah ya. Udah beres ujiannya? Mantap. Oke, so hari ini kita akan masuk aja pelajaran yang baru ya. Wait. Nah, terakhir kali masih ingat belajar apa? Oh, loop for. Yes, ya, look for ya. Terakhir kali kita belajar mengenai look for dan kamu udah selesai project pertama kamu untuk bikin chatbot ya. Benar ya, aku lupa. Nah, ini halo selamat datang ke chatbot cuy. Ya, oke. Nah itu berarti masih ingat. Hari ini kita akan lanjut ya ke pelajaran yang baru. Pelajaran yang baru itu mengenai methods of code organizations. Kita akan lebih details bicara tentang fungsi. Fungsi, masih ingat apa itu fungsi? Ya, kerja. Betul. Ya, jadi dia adalah bekerja gitu. Contohnya gimana? Contoh kalau kita bilang kayak bilang aja misalnya kamu mau makan. Kan kalau mau Hmm, makan berarti udah otomatis misalnya makan di rumah ya. Udah otomatis mau ke dapur langsung ambil nasi, piring dan lain sebagainya. Nah, sama kayak di Python. Di Python kamu bisa ngebikin banyak perintah itu tinggal dipanggil satu nama. Jadi nanti kalau kamu punya berapa perintah nih? 6 perintah ya. 6 perintah ini nanti akan bisa dijalankan cukup dengan satu nama doang. Ya, itu yang kita sebut sebagai fungsi. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya biar kamu nggak usah copy paste lagi. Kodenya kamu berarti nanti jadi lebih ringkas. Ya, nah oke. Jadi hari ini kita akan coba belajar mengenai fungsi. Fungsi itu betul tadi bekerja ya. Jadi bekerja ini bisa dibilang algoritma yang punya nama unik. Ya, contohnya kayak print, input, itu contoh dari fungsi. Nah, terus di setiap fungsi itu bisa ada yang bisa disimpan dalam variabel, ada yang enggak. Ya, yang bisa kita sebut sebagai mengembalikan nilai, ya, yang bisa kita sebut sebagai mengembalikan nilai, dan yang nggak bisa itu ya tidak mengembalikan nilai. Contohnya, kalau misalnya kalau kamu buat print, ya, itu print tidak bisa disimpan dalam variabel. Nah, jadi ini tidak mengembalikan nilai. Tapi kalau input INTLN itu bisa, ya, artinya dia bisa disimpan dalam variabel. Oke? Nah, kenapa kita perlu tahu itu? Karena nanti saat kita bikin fungsinya, kamu perlu pastiin dulu mau bisa disimpan atau mau enggak gitu. Ya. Nah, jadi pertama bikin dulu yang namanya def. Def ini adalah untuk bikin fungsinya, kemudian nama fungsinya apa, lalu ada parameter di dalam kurung. Oke? Setelah itu tinggal kasih titik dua. Dan nanti Noe tinggal kasih body loopingnya. Sorry, body fungsinya. Ya, tinggal kasih body functions-nya dan nanti tinggal kamu panggil aja nama functions-nya ya. Contoh gimana? Contoh nanti kamu pengen ngebikin label nama ya. Berarti kamu mau ngebikin label nama 4 kali print nih Noe. Nah, nanti Noe tinggal bikin aja dalam satu nama nih ya. Ketika Noe pengen panggil print label, otomatis menjalankan 4 perintah ini ya, gitu. Jadi nanti dia ada ini ya apa pemanggilan fungsinya gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita baca, berarti kan yang pertama itu print dulu. Ingat kalau dev itu nggak bakal diapa-apain kalau nggak kamu panggil. Jadi dia akan diem di situ aja ya, kecuali kamu panggil dulu. Nah, berarti pertama print, kemudian nanti kamu input ya. Tuh, di sini kan masukinnya dua. Berarti nanti di loopingnya jadi dua juga. Gitu. Ya, nanti print labelnya jalan 2 kali. Itu yang fungsi pertama. Nah, fungsi yang kedua itu kalau semisalnya Noe mau ngebikin ada parameter di dalam kurungnya. Jadi pas Noe panggil print label, terus nanti ada name-nya di dalam itu bisa. Ya, nanti kamu tinggal panggil aja name-nya lagi nih. Oke. Jadi nanti pas kamu panggil mana? Nih, print label name, ya. Name ini akan didapatkan dari input sebelumnya.
gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngebikin di inputnya John Jameson, oh ya udah berarti saat kita panggil print label, name di sini adalah John Jameson, ya, sama sesuai dengan inputnya, gitu. Gampang ya. Ini nanti aja. Ada pertanyaan dulu yang ini, coba dilihat dulu Noe. Coba dilihat dulu, ada pertanyaan dulu. Jelas? Halo, Noe. Mhm. Coba dilihat dulu. Lihat ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada boleh langsung Noe share screen. Kita coba praktekin. Ya, dibuka Google Chrome-nya, terus kamu buka course-nya ya. Nah, sip. Jawabannya ada dua ya. Betul, pintar ya, kayak gitu. Mantap, coba. Mhm. Nah, sip, coba saya dulu nanya. Lihat gitu ya. Berarti yang baris satu pertama ya. Apa yang kurang di baris satu? Tanda kurung ya. Di ujungnya kasih tanda kurung dulu. Bukan, gini ya. Kurungnya di ujungnya. Jadi kurung buka, kurung tutup. Oh, Yang merah dihapus saja. Nah, terus baris satu sampai 6 udah bener ya. Baris 7. Nah, itu kan ada for tuh ya. Kalau ada for berarti gimana? when. Yes, kasih tab ya. Bukan, kasih tab.
Nah, baru ujungnya kita buat kayak template-nya, ya. Dah, sip. Udah, tinggal di checklist, coba dilihat. Nah, jadi kalau kamu masukin 10, dia nanti 10 kali, 3 jadi 3 kali ya. Coba baca nomor 4. Nah, sip. Udah, berarti tinggal kita buat kayak di gambar ya. Untuk baris 1 sampai 3 itu udah benar. Baris 4 dihapus aja tuh. Tinggal dibuat kayak di gambar sini. Gimana caranya? Save. DEF. Halo? Hmm? In? F. Halo? Apa? Harus dibikin kayak gimana? Dibikin kayak di gambar gimana caranya? Dia ada masukin data. Bukan, bukan Dev. Dev udah beres. Nah, bukan. Kalau masukin data, berarti pakai Ini nanti input. input ya. Berarti dibikin dulu variabelnya nama sama dengan input. Hmm, salah. Diketik kayak di sini dong. Kasih tanda petik ya, kan tanda petik Noe. Hmm. Nah, bukan gini ya. Jadi kasih tanda petik tuh. Tanda petik baru nama kita. Ya. Oh, Coba dibuat. banget. Nah, berarti yang keduanya berarti tinggal dibikin kursus sama dengan app. Enggak, enggak usah dibikin input aja. Tapi variabelnya jangan lupa ya. Ada variabelnya dulu. Heeh. Nah, baru deh cara panggil fungsinya gimana? App. Kita tinggal panggil aja nama fungsinya ya. Berarti panggil student Student info. Oke. info. Nah, di dalam kurungnya ada name sama ada course. Oke. Nggak usah titik duanya nggak usah. Dah.
Bebas ya namanya ya. Hmm, hmm. Oh, ini lihat. Nah, jadi meskipun di sini name dan juga course, kita nggak punya variabelnya ya. Jadi yang data sebenarnya itu tetap adalah nama dan kursus. Jadi di sini bukan name sama course, tapi nama dan kursus ya sesuai dengan inputnya. Nama sama kursus. Sip, sip, guys. Nah, gitu ya. Lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, lanjut nomor 5. Berarti apa dulu yang kita buat? Def-nya dulu, betul. Lihat di soal apa nama fungsinya? Gak dikasih tahu ya. Bikin aja print label. Ah, boleh Olimpiade. Hmm. Terus ujungnya nggak usah. Nggak ada. Di dalam kurungnya kosong aja ya. Heeh. Ujungnya perlu ada apa? Yes. Hmm. Ya. Printnya berarti tinggal dibuat kayak di gambar ya nih. Golden feather. Wow, feather. Diikutin ya. Kapitalnya, stripnya. Itu ada stripnya tuh nih. F-nya juga huruf kecil. Hmm. Ini ada underscore-nya. Spasi baru underscore ya. Spasi dulu. Hmm. Dihitung itu ada berapa? Ada 4 ya. Underscore 4 kali. Sip. Udah beres nama fungsinya, terus tinggal dibuat kayak di gambar. Ya, yaitu suruh input sama looping. Hmm. Nggak ada. Ini inputnya langsung di pertama jumlah siswa. Berarti, yes, variabel jangan lupa ya. Nope.
Bukan, gini ya. Jadi itu kan disuruh input, inputnya lihat inputnya itu kan jumlah siswa. Nah, berarti INT input jumlah siswa. Baru deh kita looping ya, sesuai dengan yang diinput tadi. Baru panggil nama fungsinya. Dan kita print ya terakhir. Hmm. Ini bukan print label, betul. Yes, Olimpiade pemenang, yes. Nah, baru di print terakhir. Hapus, wait. Siap, ambil rencanamu. Titik. Siap. Berikutnya, coba di checklist. Nah, ini bebas. Ini jumlah siswa. Jumlah. Pakai INT juga. Berarti angka ya. Nah, jadi kalau tiga, tiga kali ya. Dan seterusnya. Coba dipilih yang ini satu ya jawabannya. Bukan. Dilihat. Dia pertama print rate. Berarti print rate adalah fungsi ini ya. Dia ngeprint sale. Sale apa? Sale apa? Oh, Nah, betul. Sip. Lanjut terakhir. Yes, bikin fungsi. Mm-mm. Bukan. Bukan. Langsung ke yang kedua ya. Langsung ke yang kedua. Yang ini input soalnya. oh, Tuh, kalau ada tanda panah input ya. Mm-mm. Kemudian, nah ini baru di dalam fungsinya harus ada ini nih. Masih ingat pakai apa berarti?
Yang nomor 5. Dari sini. Yang kayak 5, bukan, ini baru ada jika-jikanya. Else. Berarti kalau jika pakai Benar ya. If. if ya. Kita akan pakai if di dalam fungsinya. Berarti gimana caranya? If. Nah, ini Kak Daud contohin dulu satu ya. Di dalam fungsinya dong, di bawah itu ya, di baris 3 nih. Nah, ini untuk yang 0 sampai 50, berarti kamu bikin dulu pertama ada skornya dulu ya di dalam fungsinya. Ada nilai skor di dalam kurung sini. Mhm. Lalu di bawah print langsung ada if ya. Dikasih tab ya, dikasih tab. Dia harus sejajar sama printnya. Yang ini, gitu ya. And skornya harus di bawah 50 ya. Nah, baru dia dapat print diskon 10% gitu. Nah, berarti untuk 15 dan 20-nya gimana? Else. Else. Alif. Alif ya. Oh, Kalau else nanti yang terakhir. Berarti caranya, mm-mm, mm-mm. apa ya? 100 saja ya. Terus ini kasih sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, baru tinggal di print ya. Nah, sisanya, Else. yes. Kalau else langsung titik dua. Kita langsung print ya bawahnya. Nah, baru deh kita buat kayak di gambar ya. Nice score. Print, input dulu ya. Ini kayak gini. Dihapus tapi spasinya ya, mepet kiri. Baru panggil fungsinya gitu.
Masukin nilainya skor ya. Dah, coba di checklist. Nah, kalau dua berarti dia 10% ya. Ada pertanyaan dulu? Clear. Kita langsung masuk ke bagian berikutnya. Eh, nah, bagian berikutnya adalah mengembalikan nilai ya. Jadi, sekarang kita mau bikin fungsi yang ada mengembalikan nilainya ya. Gimana caranya? Nah, jadi pertama, kita nanti mau bikin dulu satu fungsi di mana dia bisa ngasih tahu nilai rata-rata ya. Jadi nanti contohnya kayak gini. Nih, contohnya kamu bikin fungsi nilai rata-rata, terus kita bikin inputnya, dan tinggal bikin counter untuk nilai rata-ratanya. Ya, berarti rumusnya suma bagi total, gitu. Ntar tinggal dibuat inputnya aja untuk nilai rata-ratanya tadi. Nah, terus yang namanya fungsi, itu ada variabel di dalamnya ya, kayak gini. Kayak tadi, grade sama dengan input, terus average sama dengan suma bagi total. Menurut kamu bisa nggak kita panggil variabel yang di dalam fungsi keluar fungsi? Bisa atau enggak? Bisa. Nah, kita lihat tapi sayangnya dia jadi merah ya. Nah, dia karena variabel lokal dan global. Oke. Jadi eh, lokal dan global berarti kalau lokal semua variabel yang di dalam fungsi, kalau global berarti semua yang di luar. Nah, yang lokal itu kita nggak bisa panggil keluar ya, tapi bisa kita akalin. Caranya pakai return. Ya, jadi return ini membuat variabel lokal bisa dipanggil ke global. Ya, jadi nanti return average artinya ketika kamu panggil fungsi average grade, ya, fungsi average grade di sini yang kamu dapat adalah nilai dari suma bagi totalnya. Ya, gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu? Panjang. Panjang banget. Ada pertanyaan lain? Clear ya, clear enough ya. Kalau clear enough, tolong di share screen. Kita coba praktekkan. Nah, kita buka nomor 2. Klik yang nomor 2 ya. Ini, sip. Betul. Betul, pintar. Yang itu ya, checklist. Lanjut, nomor 2. Coba baca dulu. Sigma. Udah ya. Nah, baris satu ya. Berarti pertama baris satu, lihat. Itu harus ada apa depannya?
def ya, depannya harus ada def. Kan mau bikin fungsi. Oh, Mhm. Baris 2, 3, 4 nih. 4 berarti harus dihapus spasinya ya. Mhm. Baris 4 di sini dong, sejajar sama if-nya. Yang 4 ya, yang else. Bukan, yang 5 udah benar. Yang 4. Nah, betul, oke. Baris 1 sampai 5 berarti udah beres. 6, tinggal baris 10 ya. Baris 10 lihat, kita kan template-nya kayak gimana? Ada? Enggak. Titik duanya nggak usah. Sip, dah checklist ya. Ya tinggal masukin jumlah, berarti angka. 80 nanti kamu 80 loh masukinnya. 80 kali. Coba deh. Beres-beres ntar. oke. 80, karena udah bilang. Bikin dua aja ya. Jadi biar kamu input dua kali. 90 jadi 90 kali. Lebih banyak dong. Nah, Lanjut nomor 4. Coba baca dulu. Pertama, sebelum kita buat programnya, ini S-nya dikapitalin ya. Sejarah Roma kuno ini S-nya dikapitalin. Nggak usah deh, nggak usah. Udah bener. Udah diperbaiki ternyata. Nah, sip. Tinggal kita buat kayak di gambar berarti, Noe. input. Nah, Berarti pertama kita akan hmm, input dulu ya, seperti biasa. Nah, berarti inputnya kayak gini nih. Input, jumlah siswa. Berarti bikin aja amount sama dengan int input ya, karena angka. nih, Dibikin variabel ya, amount sama dengan int input. Variabelnya dulu, Noe. oh, beli bahasa belakangnya mau sih dong. Mm-mm. Nah, baru deh kita bisa looping ya. Kita bisa looping, berarti nanti dapat for ya, for in range ya. Di bawahnya kamu buat looping kayak gini. Looping pakai for. Nah, for in range amount.
Nah, betul. Yes. Tinggal berarti kasih di if ya. Dia kan mau ngerekomendasiin course di bawahnya berarti sama Noe. Kasih if course sama dengan astronomi akan di print hati-hati. Hmm. Nah, ini kasih tab print ya. Tanda serunya jangan lupa Noe. Strip ya, ini ada strip ya. Hati-hati strip. Checklist. Sip. Oke. Lanjut nomor 5. Coba berarti bikin fungsinya dulu. Call. Ah, ya, oke. Boleh, bebas. Terus, pintar. Ya, di dalamnya ada apa? Itu sama kayak nomor berapa tadi? Kayak nomor 3 ya? Coba deh. Tuh, sama kayak gitu. Cuma beda nilainya aja. Kalau kita 50. Betul, betul. Kamu diganti boleh. Heeh. Ah, ini. Bukan. Dia kan berarti ngecek ya, nih. Kalau ngecek kayak gini, Noe. If lagi. Mm-mm. Mm-mm. Nah, return false ya. Oke, baru deh kita buat kayak di gambar. Yes, amount lagi pintar. Nah, udah mulai biasa. Amount INTS sama dengan
Hmm. Nah, sudah di looping, oke. Kalau sudah di looping berarti tinggal input yang berikutnya ya, skornya dia berapa gitu. Masukin dulu grade sama dengan int input, kasih tab jangan lupa titik dua ya. Mhm. Nah, terakhir tinggal kasih yang if-nya ya. Jadi kalau dia gagal ya, kalau misalnya dia nilainya di bawah 50, kita kasih tahu dia harus baca ya Robinson Crusoe. Kok gitu? Enggak dong. Samain Ya lah. tiga pria green tuh. Wih, Samain. Ntar dia nggak hijau. nungguin aja tadi kayak, ini bakal tahu gak? Hah? Nungguin aja kayak, ini orang bakal tahu gak? Terus, Nah, sip. Oke, baru bisa checklist ya.
Mulailah membaca buku-buku bagus. Tiga Pria Gendut, Don Quixote, dan Robinson Crusoe. Udah bener ya? Apa yang salah? Ah, Ah, masukkan skor jumlah siswa. Bener kok, coba dicek lagi ulang. Wisoto. Ini bener tuh. Masih nggak bisa ya? Oh, eh, kurang N. Nah, karena tulisannya kecil ya. Robinson ya. eh, Cep, lanjut nomor 6. Yang mana nomor 6? eh, Nah, Mamas, güey. sip. Oke, terakhir ini masih sama kayak tadi ya. Kita berarti bikin lagi nilainya 100 tapi untuk yang hari ini. Yang nomor ini. Nah, betul ya. Kayak gini berarti untuk yang if-nya, Noe buat seperti ini. Kita lihat dulu nilainya kalau dia 100. Nah, baru tinggal dibuat yang programnya. Ya, programnya berarti tinggal diinput aja sama print. Mm-mm. Ini pakai skor, INT input ya, lalu di print.
Hmm, P-nya huruf kecil ya, Noe. Dah, boleh langsung di checklist. P yang ini, print. Endnote. Sip. Oke, Yeah! so that the end of the functions ya. Jadi kita hari ini udah belajar mengenai fungsi. Fungsi itu adalah def ya, di mana nanti banyak perintah cukup panggil satu nama aja. Noe ada pertanyaan dulu? Clear ya? Kalau clear nanti lanjutin lagi ke pertemuan berikutnya. Dan bye-bye. Selamat sore Noe. Oh ya. Bye.